Untuk anak-anaknya, bukan untuk orang tuanya. Intinya sih untuk orang tuanya, anak-anak muda sebetulnya, anak remaja, pemuda gitu, yang mereka mengasuh ya, dalam tanda kutip mengasuh 200 anak. Artinya tidak ada suku atau ras dimanapun yang ayahnya tidak terlibat sebetulnya. Saya kemarin nanya ke anak saya, Gaza itu, Gah, tapi kamu pasti punya dong hal yang kamu nggak suka dari ayah. Ada ya, boleh nggak cerita ke ayah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Balik lagi di PW Kombi, podcast Suana Kopi Serambi. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu pakar parenting dan juga aktivis keayahan. Gitu. Gimana teman-teman yang ada di sana nanti juga bisa nih buat ayah-ayah muda kayak saya, asik. Bisa berkenalan dan kita bisa tanya-tanya gitu. Gimana sih parenting? Gimana sih jadi ayah yang baru-baru jadi ayah yang masih kaget dengan dunia keayahan, bakal banyak bisa kita kulik dari sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ditemani oleh Pak Rizky Tajudin. Pak Rizky Tajudin ini beliau biasa ngisi tentang keayahan ya Pak. Betul. Betul. Oke. Dan juga ditemani di sebelah kiri saya Ustadz Amir. Ya, beliau ya buat orang-orang BSD dan sekitarnya mungkin udah kenal ya. Ustadz Amir yang ngatur semua di rumah tangganya BSD. Masjid Asyarif BSD. Ya, oke. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, nanya-nanya sekitar dan seputar keayahan gitu ya. Oke. Saya juga sebagai ayah agak masuk banget nih gitu ya. Pas banget nih kalau saya sekalian nanya-nanya gitu ya. Sebelum ke arah situ tapi Pak Rizky, kita kenalan dulu kali ya. Okay. Banyak teman-teman di sana yang belum kenal dengan Pak Rizky. Siapa sih ini Pak Rizky dah? Kok tahu-tahu diajak ngobrol di sini gitu ya. Nah, dengar-dengar dari Palangkaraya Pak Rizky ya. Iya. Wah, Saya tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. wah, jauh-jauh tuh datang. Jauh juga ya. Jauh. Jadi kita beruntung sekali. Beruntung hari banget ini. makanya. Lebih dekat dibanding ke Bekasi. Oh iya. Jokes itu sebenarnya. Maaf ya, dari jokes sini yuk. ke bandara sampai Palangkaraya mungkin 3 jam ya. Iya. Kalau ke Bekasi, kalau kita nggak naik KRL bisa 5 jam. Oh iya benar. Oh bukan jokes ya. Ini real Ya ya. bener ya. Iya. Ya, kemarin kan sempat ada jokes ke Bekasi tuh kayak ke planet lain gitu ya. Tapi ini real ya. Oke, boleh dong kenalan dulu nih ya Pak Rizky. Ya, makasih. Saya Hendy. Oke. Dan ini Ustadz Amir. Ya Pak Mas Hendy dan Ustadz Amir ya, dan teman-teman semua. Saya Rizky Tajudin. Ya. Kalau disebut pakar, kayaknya berat ya buat saya. Kalau pakar itu biasanya ada gelar panjang ya, doktor apa gitu. Saya S1 dan waktu saya S1 juga hampir nggak lulus. Ya menjelang ya, ya bukan menjelang akhir, hampir lewat batas akhir gitu ya. Kemudian saya juga kuliah bukan di jurusan yang sekarang saya geluti. Ya saya kuliahnya di kimia UI. Ya, tentu nggak berhubungan dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Kemudian saya sekarang tinggal di Palangkaraya Kalimantan Tengah, kemudian ngelola sekolah, dan sekarang saya dikasih amanah sebagai founder dan ketua umum Lingkar Ayah Indonesia. Ya, foundernya ada 4 orang, 2 orang itu mungkin 1 orang lagi terkenal ya, Pak Irwan Denaldi. Ayah Irwan ya. Ayah Irwan. Ya. Apalagi ya? Mungkin itu kan. Kimia tahun berapa? Saya kimia 97. 97. Oh iya. Saya MIPA juga, MIPA UI. Oh, Tapi iya. 2008 jauh. Jurusan? Saya geografi. Geografi ya. Kakak saya 2002. Geografi juga. Bukan, kimia. Oh, kimia. Iya. Ya. Makanya jangan 97 belum tentu. Ya. Baik, kegiatannya banyaknya sekarang lagi di apa nih Pak Rizky? Saya ngelola sekolah, kemudian juga campaign sih mungkin ya tentang peran ayah di Indonesia. Jadi 2 bulan lalu saya keliling ke 5 provinsi di Papua.
Oh iya? Itu 5 provinsi di Papua aja? Iya Papua. Jadi sampai rasanya bosen naik pesawatnya. Karena misalkan ya nyampe pagi di Sorong, kemudian sharing sama teman-teman di Sorong, ya kan. Kemudian besok pagi, pagi-pagi banget sudah keluar dari hotel, kemudian naik pesawat lagi karena pesawatnya pagi jam 6 ke habis Sorong, besoknya ke Manokwari. Oh, ke Manokwari. Naik pesawat lagi. Naik pesawat lagi. Itu kan udah rasanya kalau kita naik pesawat itu kan ngejar waktu, nunggu kayak gitu kan melelahkan ya. Manokwari 2 hari. Ya, pagi nyampe, besok siang saya harus berangkat lagi tuh. Habis Manokwari ke Nabire. Nyampe sore di Nabire. Di Nabire agak lama tuh, 4 hari. Habis Nabire naik pesawat lagi ke Sentani, Jayapura. Oh, I see. Nyampe di Sentani pagi setengah 8, kemudian besoknya siang berangkat lagi ke Timika. Oh, Timika. Nyampe Timika jam 10 pagi. Besok paginya 2 hari lagi saya berangkat lagi ke Jakarta. Dan yang paling melelahkan Jakarta karena perjalanan naik pesawat Jakarta Jayapura, Timika ke Jayapura ke mana? Ke Jakarta tuh 5 jam setengah. Langsung ya, nggak transit ya? Transitnya Jayapura cuma sebentar, 20 menit, kemudian naik lagi dan dari Jayapura itu 4 jam setengah. Dalam rangka apa nih ke safar di Papua? Campaign tentang Pranaya. Masya Allah. Ya, jadi datang ke beberapa komunitas, termasuk datang ke komunitasnya teman-teman OAP. OAP itu orang asli Papua. Jadi saya kemarin diajak, saya sebut merek boleh? Boleh. Saya diajakin, nah ini mungkin ya lembaga filantropi yang cukup besar di Indonesia, Human Initiative. Oh, Human Initiative. Ya, yang kasih fasilitas saya tiket pesawat untuk muter di mana? Papua. Di Papua, gitu ya, keliling Papua. Dan di sana ada yang support lagi, teman-teman di daerah yang kemudian support penginapan saya, makan dan sebagainya gitu. Nah termasuk kemarin kita datang ke komunitas anak muda OAP, orang asli Papua, kemudian ngobrol dan sebagainya. Rencana akan bikin program bareng lah untuk anak-anak Papua di sana. Untuk anak-anaknya, bukan untuk orang tuanya. Intinya sih untuk orang tuanya, anak-anak muda sebetulnya, anak remaja, pemuda gitu, yang mereka mengasuh ya, dalam tanda kutip mengasuh 200 anak korban konflik di Sukudani, di Puncak, Kabupaten Puncak, Sukudani. Ya konflik antara aparat dengan OPM ya. Ya kemudian anak-anak itu dibawa ke bawah dan kemudian diasuh oleh anak-anak remaja itu. Nah ini kan penting ya, anak-anak remaja ini diberikan pemahaman tentang pengasuhan, sehingga anak-anak yang mereka asuh ini bisa healing lah luka-luka mereka yang terjadi konflik itu bisa di. Masya Allah, luar biasa. Hari ini yang menjadi concern Bapak ketika keliling beberapa tempat di Papua, kira-kira apa kesimpulan yang mungkin bisa di-share ke teman-teman mengenai kondisi keayahan hari ini, paling tidak dengan yang sudah hampir semua daerah gitu ya, itu punya stigma negatif tentang peran ayah. Gitu. Saya datang ke Aceh misalkan, mereka mengatakan teman-teman di sana, oh kalau orang Aceh kayak gini Pak Rizky, ya yang ngurusin orang, jadi orang belakang gitu. Kalau saya di sana orang belakang itu artinya orang yang di belakang kita, laki-laki, yaitu perempuan yang ngurusin apa namanya dapur ini dan sebagainya. Gitu. Kemudian di suku Jawa, ya beberapa suku Jawa yang masih kuat memegang tradisi begitu juga. Kemudian kemarin saya ke Gorontalo, begitu juga. Oh kalau orang sini ayahnya nggak terlibat Pak, misalkan gitu. Kemudian saya ke Papua kemarin, dan kami di Lingkar Ayah sudah kerjasama dengan BKKBN ya, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ya, terkait karena mereka punya gerakan ayah teladan dan kita kerjasama. Dan di Papua kemarin saya masih ingat salah satu
ASN yang ngurusin gerakan ayat teladan yaitu Pak Alok, orang asli Papua, mengatakan, wah kalau orang Papua ayahnya nggak terlibat Pak Rizky. Artinya saya ngambil kesimpulan hampir semua stigma itu ada bahwa ayah tidak terlibat dan tidak perlu terlibat dalam pengasuhan anak-anak gitu. Dalam pengasuhan anak-anak. Gitu. Jadi ini kesimpulan saya secara merata. General. Jadi ketika ada seorang ayah gendong apa dan sebagainya, terlibat dan sebagainya, itu dianggap sebagian besar stigma masyarakat, termasuk ini bukan hanya di Indonesia ya. Karena penelitian ini juga dilakukan secara multiras, bahwa penelitian itu mengatakan bahwa banyak ayah yang dari ras-ras yang lain juga mengatakan bahwa ayah nggak perlu terlibat gitu. Dari kondisi seperti itu mungkin analisanya walaupun background dari ras ataupun agama dan lain-lain mungkin berbeda, tapi pada prinsipnya Ini boleh diminum kan? silakan. Soalnya pertanyaannya agak ya, berat nih, agak berat nih. minum dulu, Soalnya saya penasaran dari hasil keliling tadi Saya itu. minum lumut. Ini warnanya hijau. Iya ya. Kan lumut ini ya? Lumut green tea. Asik. Ya lanjut. Iya, dari hasil keliling itu kan berarti ada sesuatu yang salah nih tentang peran ayah yang kemudian mungkin dengan adanya komunitas lintas ayah dan lain-lain ingin diedukasi. Kira-kira apa kemudian yang harus kita lakukan, dan ini sebenarnya titik poin yang ingin kita bahas. Ya. Kalau saya ngeliat gini dulu, sebetulnya tidak ada suku atau ras dimanapun yang ayahnya tidak terlibat sebetulnya. Nggak terlibat sama sekali. Harusnya seperti itu sebenarnya. Bukan harusnya, tapi kan mereka selalu bilang kami orang Papua gini, kami orang Aceh gini, kami orang Jawa gini dan sebagainya. Iya. Seakan-akan ayah terlibat itu bukan tradisi. Iya. Padahal Iya. secara tradisi ayah terlibat Harusnya terlibat secara- dimanapun. Iya. Cuma modernisasi yang membuat ayah tidak terlibat. Oh. Oke, kita ambil contoh nih. Di perintah Nabi, ayah itu suruh ngapain? Ngajarin apa? Berenang, berkuda, memanah. Iya. Peran ayah nggak itu? Iya. Oke. Kemudian ketika Umar bin Khattab didatengin seorang bapak-bapak yang kemudian meminta anaknya dinasihati karena anak ini durhaka. Iya. Kemudian katanya Umar ketika mau menasihati anak, dan anak ini bilang apa hak anak dari anak ayahnya? Satu, kata Umar, mendapatkan ibu yang baik, dua, nama yang baik, tiga, mengajarkan Al-Quran. Kemudian anak ini berkata, ibuku seorang budak, ayahku memberiku nama Kumbang, dan saat yang ketiga, Betul. Iya. ayahku tidak pernah mengajarkan satu huruf pun dalam Al-Quran. Kemudian Umar berkata, wahai ayah, kamu sudah durhaka sebelum anakmu durhaka. Oke. Berarti ayah punya kewajiban. Dilepas masalah agama, bahwa Umar bin Khattab adalah orang Arab. Iya. Artinya tradisi Arab ada itu. Oke. Tradisi Arab zaman dulu yang ngajarin berkuda siapa? Ibunya atau ayahnya? Oh, iya. Ayahnya. Kalaupun nggak ayahnya, maka ada orang laki-laki yang mengajarkan anak-anak itu terbilang berkuda. Oke. Sekarang kita masuk ke Indonesia. Siapa yang ngajarin anak-anak silat di surau-surau zaman dulu? Laki-laki. Ya, Ustadz-ustadznya. Siapa yang ngajarin ngaji di surau-surau? Laki-laki. Oke. Kita sekarang ke Aceh misalkan. Siapa yang ngajarin anak-anak Aceh zaman dulu berperang? Laki-laki. Siapa yang ngajarin anak-anak di Papua memanah? Laki-laki. Yang ngajarin berburu? Laki-laki. Kemudian ada modernisasi, adanya institusi sekolah. Nah, kalau katanya Ayah Irwan, guru saya, mengatakan gini, ada dampak negatif dari setiap modernisasi. Sepakat ya? Iya. Dampak negatifnya. Ya. Adanya HP ada dampak positif, ada negatif. Negatif. Nah, persekolahan itu ada dampak negatif juga. Para orang tua menganggap bahwa tanggung jawab pendidikan itu sekolah. Serahkan di sekolah sepenuhnya. Iya, sepenuhnya. Jadi kalau nanti di akhirat anak kita dihisab dan kita mau dihisab gitu, misalkan, wahai anak, siapa yang ngajarin kamu Al-Quran? Guruku. Siapa yang ngajarin sholat? Guruku. Yang ngajarin sepeda? Guruku. Yang ngajarin renang? Guruku. Yang ngajarin matematika siapa? Guruku. Yang ngajarin baca siapa? Guruku. Terus ayahnya bilang, ya Allah, masukkan aku dalam surga. Saya yang bayar gitu. Saya yang bayar. Enggak, terus nggak bayar lagi kan? Masih ngutang lagi gitu. Diomelin lagi gurunya. Diomelin lagi gurunya. Nah, artinya
ada modernisasi itu yang menganggap bahwa laki-laki tidak terlibat. Gitu. Oke. Nah, padahal zaman dulu terlibat, ya. Coba semua suku. Yang menarik ketika saya ke Pekanbaru, kemudian ada seorang bapak-bapak setelah saya ngasih Gurindam 17 kalau nggak salah, saya udah lupa itu. Boleh dicoba di Gurindam 17 tentang peran ayah itu ada. Jadi ayah itu yang mengajarkan ibaratnya kelaki-lakian lah kepada anak laki-laki. Kemudian saya ngomong itu di Sumatera Barat. Kemudian Sumatera Barat bilang gini teman-teman di Minang itu, Pak Rizky, ini di Minang jangan pakai gurindam, tersinggung nanti kami nih. Oh pakai apa? Pakai pepatahnya orang Minang aja. Ternyata pepatah orang Minang ada juga tuh Tentang keayahan juga. Ayah dan mama itu yang mengajar membawa anak ke surau dan ke ladang. Surau itu belajar agama, ke ladang itu belajar tentang pertama nafkah, ladang itu kan pasar berarti salah satu ya ekonomi dan apa ke masyarakat. Jadi ngajarin siapa? Ayah dan mama. Nah kalau di Gurindam 17 yang akan malu kalau anaknya dalam tanda kutip brengsek itu adalah siapa? Bapaknya. Gitu Gurindam. Saya bilang artinya apa? Tidak ada satu suku pun di Indonesia atau di dunia ini yang lupa tentang peran ayah. Sebut deh. Ya, nggak ada. Mereka pasti ada. Ya, Betul. Gitu. Orang-orang misalkan Norwegia, orang-orang Skandinavia. Wah, itu kan ngajarin orang-orang Skandinavia itu kan orang-orang dengan tubuh yang paling besar, kemudian dan sebagainya. Kelaki-lakian mereka yang mengajarkan siapa? Bapak-bapaknya. Iya. Gitu. Nah, modernisasi yang membuat kita lupa itu. Waduh. Apalagi yang lahir belakangan nih, milenial, Gen Z yang modernisasi itu udah kayak ya sebenarnya mereka terlahir dengan modernisasi gitu ya. Betul. Ya, jadi nggak tahu sebelum-sebelumnya gimana tentang yang tadi baru dapat setelahnya kan gitu kan. Gimana nih kayak saya juga kan mau where do we start gitu. Kalau udah terlanjur saya udah jadi bapak nih, tapi belum banyak pengalaman tentang itu. Saya udah lama nggak ya kebanyakan diserahin ke istri lah kasarnya gitu ya. Harus mulainya dari mana nih Pak Rizky? Mulai dari mana ya? Kalau saya nanya nih, Ya. apa yang bikin kita mau memulai sesuatu yang dulu kita nggak mau lakukan? Biasanya baru berasa setelah itu ternyata itu penting atau udah kejadian misalnya. Oke. Kok anakku Ya, sekarang gitu-gitu. nggak nurus ya misalnya kayak gitu. Kok apalagi? ini Apalagi ada nggak sesuatu yang belum kejadian tapi akhirnya kita bilang kayaknya ini penting nih. suatunya belum kejadian tapi penting. Akhirnya kita mau tuh melakukan itu. Ya pengen punya anak yang berbakti nanti ke depannya. Enggak, bukan kita nggak ngomongin anak lah. Kita ngomongin sesuatu yang umum. Apa yang membuat kita akhirnya misalkan gini. Kita menikmati kopi ini kan nggak perlu ada kejadian ya. Tapi apa membuat kita mau menikmati kopi? Karena penasaran atau Penasaran. pengen tahu Pengen tahu tahu. itu nikmat gitu. Tahu itu nikmat. Nah artinya mungkin kita juga perlu sebagai aktivis ini kan masukan buat saya nih. Bagaimana saya menceritakan yang nikmat-nikmat atau yang asik-asik, yang menyenangkan, membuat orang bahagia, bukan sekedar memberitakan hal-hal buruk kalau ayah tidak terlibat. Oh, I see. Nah, ini kan masukan nih buat saya nih. Berarti kami di aktivis peran ayah ini ngomongin itu. Ini loh, nikmat ketika anakmu terlibat, ketika anakmu gini, anakmu gitu dan sebagainya, kita akan ngomong itu. Nah, ini mungkin yang belum dilakukan oleh banyak aktivis. Selama ini kan kita nakut-nakutin ya. Kalau anak tidak terlibat, anak gini. Oh Gitu. iya. Nah, pada tahap tertentu orang ketika ditakut-takuti itu bukan mendekat tapi menjauh. Ya, I see. Dua hal itu ya, dua hal yang bikin orang bergerak ya, berarti balik Betul. itu ya, dengan ancaman Atau dengan kabar baik. atau dengan kabar baik. Ya. Gitu. Jadi kabar baik kita beritakan, ancaman juga kita beritakan, tapi kan porsinya juga harus Disesuaikan. Kenapa sih? Artinya apa? Edukasi balik lagi. Berarti ya edukasi terus-terusan. Nah, gitu. So saya berarti kalau saya pribadi emang saya harus cari tahu terus dulu gitu ya. Betul. Cari tahu terus dulu akhirnya gimana. Cuman kan banyak juga nih
Akhirnya apalagi yang masih muda-muda ya, masih sibuknya di dunia kerja aja kan. Nyampe rumah ada masalah nggak mau tahu gitu kan. Balik lagi udahlah ngurusin kerjaan aja gitu kan. Akhirnya nggak banyak terlibat gitu. Jadi ketika kita tahu nih, let's say misalnya saya nongkrong nih sama bapak-bapak yang lain. Bapak-bapak yang masih gaya belum punya keluarga gitu ya. Masih doyan nongkrong gitu, pulangnya ntar aja misalnya kan. Nah itu kan buat kita tuh itu lebih menyenangkan daripada pulang ke rumah ntar pusing lagi gitu kan. Nah ini gimana nih biar mereka teman-teman nih akhirnya ya tadi dibilangnya di rumah tuh sebenarnya lebih asik loh, lebih menyenangkan loh gitu. Gimana tuh Pak Rizky? Iya, kalau saya ngeliat ya tetaplah edukasi. Edukasi di segala lini, termasuk nongkrong di kafe, itu juga kita perlu edukasi ke teman-teman. Nah makanya sampai sekarang ini yang saya lakukan adalah, tahu nggak Ustadz Amir dan Mas Hendy, Mas Hendy, apa yang sekarang lagi hype di anak muda? Anak muda. Kumpulan anak muda yang mau bayar tiket mahal-mahal. Oh, K-pop. Kalau K-pop, oke, apa lagi? Bayar tiket mahal, jalan-jalan. Apa lagi, Sat? Iya, tapi ini kumpul nih, anak muda banyak kumpul dan mereka mau bayar tuh tiket. Yang lagi hype. Lagi apa? Kita udah lewat mudanya nih. Dimikir. Saya juga lagi jalan. Cuman yang kemarin baru ya itu yang saya tahu baru yang K-popan itu. Oke, K-pop. Ya. Ada lagi. Apa? Ini anak muda kritis, tapi mereka mau bayar untuk itu, yaitu stand up. Oh, I Ya. see. Abdel itu bikin stand up, harga tiketnya 1.200.000. Panji bikin tiket 1.200.000. Denny Beller bikin harga tiket itu paling murah 200.000. Kemarin di September kemarin 13 September di Bogor 500.000. Yang datang 500 orang. Wow. Nah, saya itu sekarang menyasar edukasi di anak-anak muda itu. Saya kemarin muter dengan Denny Beller di 4 kota. Oh ya? Iya. Stand up comedian? Ya. Ikut muter? Yap. Dalam rangka yang parentingnya atau stand up-nya nih, Pak? Jadi Denny Beller itu, nah ini Mas Denny ya, nanti di tag nih Mas Denny Beller. Oh iya, siap Mas Dani. Lagi naik juga dia, lagi banyak diundang soalnya. Denny Beller itu salah satu materi stand up-nya adalah tentang keluarga. Kenapa? Karena dia baru punya anak nih umur 3 tahun. Keresahan dia terhadap istrinya, keresahan dia punya anak kecil, ntar lagi mau masuk sekolah dan sebagainya, itu menjadi keresahan dari sebuah materi stand up. Sehingga beliau bikin show kemarin di 4 kota dengan judul Denny Blues, plesetan dari Baby Blues. Oh. Jadi ada opener, ya bintang Emon, openernya, kemudian Barry William, openernya dan sebagainya. Kemudian dia stand up 1,5 jam, 30 menit terakhir itu ada talk show bersama saya. Oh, gitu. Apa nama programnya Ustaz? Ada mungkin nanti saya Dicari aja di IG-nya Denny Beller atau di IG saya itu ada tuh video-video potongan ketika kami di sebetulnya 4 kota, cuma yang di Jogja saya nggak bisa datang karena saya di Makassar. Jadi Bandung, Surabaya, dan Bogor. Itu di 3 kota berarti saya datang. Ya. Dan saya rasa ini edukasi. Kenapa saya nyasar misalkan stand up comedy komunitas ini, karena saya ngelihat kumpulan anak muda yang secara pemikiran itu open dan sebagainya, itu anak stand up. Meskipun dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya, di situ omongan macam-macam lah ya. Gitu. Saya sedang masuk itu, karena kalau Ustadz sudah banyak Ustadz nih, sudah banyak nih, yang masuk ke situ belum nih. Nah saya mulai nyoba nih, termasuk Jumat pekan lalu, saya datang tuh ke markas Comika punya Pak Panji, punya Betul. Panji. Nah, siapa namanya Denny itu kan di bawahnya Panji. Iya. Di Comika. Saya datang ke markas Comika. Kenapa? Karena setiap Jumat itu ada open mic. Open mic untuk murid-murid mereka di sekolah pecahkan.
Nah kebetulan kemarin saya pernah ketemu sama kepala sekolah pecahkan, namanya Rezi Baraba. Nah itu boleh dicek juga sebenarnya. Rezi Baraba. Ya. Mas Rezi. Rezi Baraba. Dia anak Bogor. Kemudian dia ngasih tahu, saya bilang, Ustadz, saya panggilnya Ustadz dia karena dia di kepala sekolah di Alirsat, tapi jadi kepala sekolah di pecahkannya Comika ya. Ustadz, saya besok mau ke ini nih Alirsat Bogor main ya. Oh iya Pak Rizky. Terus nggak tahu karena ada hambatan sehingga saya nggak bisa kesana. Terus dia bilang gini, nanti malam aja deh ketemu di Comika, ada acara apa? Open mic. Terus saya tanya, boleh ikut nggak? Boleh Pak, gratis. Akhirnya saya open mic di situ. Ada. Oh ya? Itu open mic pertama saya. Oh ya? Iya, kalau dengan Denny Beller itu kan talk show dengan balut komedi. Iya, ya. Kali ini benar-benar open mic. Dia jadi hostnya Denny Beller itu. Oh ya, oke. Kalau ini betul-betul open mic. Berarti nulis materi dulu, Pak. Iya, sebelum nulis materi dan ngerepek materi. Karena itu open mic saya pertama. Dan itu memang orang-orang sedang baru open mic yang baru. Nah, saya bilang kemarin tadi bahasan baru WA lagi ke Rezi. Ustadz, nanti saya kalau kesini lagi pas hari Jumat, saya numpang lagi ya open mic. Oh, silakan Pak. Gitu. Apa yang saya sampaikan? Peran ayah. Tapi kemarin agak pinggir jurang ya. Saya nggak mungkin ngomong di sini nih. Karena pinggir jurang nih. Oh, gitu. Bukan hanya pinggir jurang banget itu. Itu sangat sampai bilang, Pak Rizky punya backingan nggak? Ada backingan saya gitu. Tapi masih relate dengan keayahan gitu ya? Relate banget. Relate banget. Keayahan ya. Ya. Nanti ini yang untuk yang stand up kedua, open mic kedua saya mau bikin lagi tuh. Ya, judulnya itu rencana kurang lebih ayah dan pemerintah itu hampir sama lah. Gitu. Karena suka ngasih perintah, ngasih janji, ngasih janji tapi lupa kayak gitu lah. Oh benar. Ini bahaya kan kalau di sini kan. Ini nggak mungkin ini di sini. Kritiknya halus. Halus. Orang lagi cerita keluarga. Kan kayak gitu kan ayah. Nanti ayah beliin deh. Sudah pas waktunya Lupa. ada yang prioritas nih. Gitu. Iya kan. Gitu. Kan gitu ayah sering gitu. Nah, itu hal kayak gitu relate buat anak-anak muda. Dan yang menarik adalah ketika talk show dengan Denny Beller itu pertanyaan tuh bagus-bagus. Oh ya? Ya, memang karena mereka kan kritis ya sebenarnya mereka ya. Anak muda dengan pendapatan yang mungkin pekerja baru, tapi mereka mau keluar uang minimal 200.000. Iya. Untuk hanya ngeliatin orang ngomong. Iya. Ini berarti kan orang ya open inilah secara pemikiran Pinter lah. orang pinter lah, betul. Iya. Iya. Betul. Kritis. Iya. Minimal kritis. Iya. Mau mikir dia. Iya. Mau mikir pasar. Benar. Nah, jadi itu campaign yang saya lakukan gitu ya jadi semua titik saya datang yang memungkinkan termasuk datang ke BKKBN, kementerian. Saya ngerasa ya kita harus gandengan sama pemerintah karena mereka punya kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan itu jauh lebih enak ya. Bahkan saya dan Ayah Irwan akhirnya di bulan Juni kemarin ngisi pelatihan buat para pejabat dan pelaksana gerakan Ayah Teladan di kementerian. Selama 3 hari di hotel di Sentul gitu. 3 hari gitu. Hotel di Sentul. Iya. 3 hari. Jadi semua sisi kita coba masuk gitu. Bicara tentang ideal ya seorang ayah ya. Ini kan berarti ada sesuatu yang salah nih sebenarnya yang kita hari ini dengan modernisasi tadi dikampaikan salah satunya adalah itu. Peran ideal kan yang hari ini tampak itu seorang ayah seolah-olah hanya cari uang, kamu pakai itu uang buat anaknya, serah dan lain-lain. Seolah-olah itu sudah selesai, sampai situ saja. Kira-kira yang hari ini dibenahi tentang posisi ideal seorang ayah itu bagaimana kira-kira? Ya, oke. 2014 saya ikut sebuah workshop di Bandung. Ya, waktu itu istri saya yang dorong nih, berangkat aja. Karena judulnya The Role of Father. Sebetulnya yang ngadain itu para psikiater. Oh ya? Ya, jadi saya pas datang dipanggil dokter. Saya bukan dokter, panggil lagi dokter. Kalau istri saya dokter, tapi pas aja kan saya dipanggil Pak Dokter. Iya, betul. Oh, karena benar, bapaknya istri dokter. Istri dokter gitu, ya biasanya gitu benar. Jadi di forum itu di 2014 itu ada salah seorang psikiater yang menyampaikan gini,
hasil penelitian di Eropa ini tapi ya di Amerika ada perbedaan antara mindset ayah sebelum dan sesudah revolusi industri. Sebelum revolusi industri, ayah adalah orang yang transfer moral melalui kisah-kisah yang ada di Alkitab dan kisah-kisah kepahlawanan lokal. Pasca revolusi industri, ayah tidak transfer moral, transfer uang aja. Jadi ada perbedaan yang signifikan gitu. Antara nah apa yang terjadi pasca revolusi industri karena ayah tidak berperan secara moral, maka yang terjadi adalah kerusakan moral yang begitu cepat di dunia. Gitu. Sederhana ya. Tahun 67 mungkin ya, karena saya ngeliat videonya sudah berwarna. Video berwarna pertama kan tahun 66 ya, ketika Piala Dunia Inggris di Inggris. Ada seorang kumpulan anak perempuan di London diwawancarain oleh BBC. Ditanya apa pendapatmu tentang pakaian ini. Jadi ada foto perempuan pakai baju bikini yang one piece ya. Yang one piece itu yang seperti pakaian renang sekarang. Bukan yang two piece. Kalau two piece kan ada atas dan bawah. Jawaban mereka apa? It's ridiculous, it's menjijikkan, memuakkan, dan kami rasa kami perempuan-perempuan terhormat tidak akan menggunakan pakaian itu. Tahun 67. Gitu. Nah, apa yang terjadi tahun 80? Bikini. Tahun 60-an, perempuan-perempuan di Eropa hamil di luar nikah itu sebuah ketabuan. Nah, sekarang dipajang kan. Misalkan pemain bola ini punya anak, tapi belum nikah. Biasa kan? Tapi tahun 60-an itu menjadi tabu. Gitu. Nah, jadi kerusakan itu kenapa? Karena ayah tidak ada membangun moralnya gitu. Nah, kalau kita bicara pada penelitian yang dilakukan oleh Jacques Lacan, mudah-mudahan nggak salah saya, karena ini orang Perancis ya, Jacques Lacan. Ayah itu sebenarnya ada tiga ayah. Satu ayah biologis, dua ayah imajiner, satu lagi ayah simbolik. Ya, ayah simbolik itu ayah yang ngasih batas, ini boleh, ini nggak boleh. Artinya bisa jadi ayahnya biologis ada, tapi secara simbolik itu nggak ada. Nah, atau sebaliknya, ayah biologisnya nggak ada, tapi ayah simboliknya ada. Maka itu akan terjaga tuh. Nah, artinya menurutnya Lacan ini yang jauh lebih penting adalah ayah simbolik, karena ayah biologis tidak selalu ada. Misalkan Muhammad bin Abdullah nggak punya ayah biologis, Ismail tidak punya ayah biologis. Meskipun Ibrahim ada, tapi 13 tahun kan nggak ada tuh. Tinggal di sana. Tinggal di itu. Kemudian dan banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang tidak punya ayah biologis, tapi dia survive dengan cara yang cukup baik. Kenapa? Karena dia punya ayah simbolik. Apa ayah simboliknya? Orang-orang di sekitar dia yang ngasih batasan-batasan itu. Itu. Nah, jadi apa? Ya, itu yang bisa kita idealnya ayah? Ya terlibat. Jadi istilahnya gini, kalau istilahnya ayah Irwan, Ustadz Bendri, ayah itu tidak perlu hadir setiap saat, tapi hadir di saat yang tepat. Kedua, ayah bukan kesempurnaan yang ditunggu anak, tapi kehadiran. Ya. Dan kehadiran seorang ayah tidak akan 100% setiap hari. Karena nggak mungkin ayah hadir setiap hari. Gitu. Dan anak akan memahami bahwa tidak perlu sempurna jadi seorang ayah. Cukup apa adanya, itu cukup. Jadi yang ideal bagaimana? Nggak ada yang ideal tentu. Gitu. Tapi paling nggak ngembalikan seperti dulu, di mana kita ini mengembalikan value gitu ya, peran value tadi ya, mengembalikan moral tadi ya, yang tadinya hilang, kita cuma transfer uang. Akhirnya gimana nih kita mengkampanyekan gimana ayah-ayah ini transfer value dong gitu ke anak-anaknya biar nanti siap gitu ya. Jangan Jadi yang tadi dibilang sebelum revolusi industri itu transfer moral melalui apa? Transfer moral melalui kisah-kisah, artinya mendongeng. Mendongeng, bacakan cerita dan sebagainya. Kemudian kalau kita nonton film The Patriot belum pernah lagi. Patriot itu film Patriot ya, itu film Amerika yang mau merdeka. Itu ada kisah seorang ayah dengan anaknya ngobrol tentang perjuangan mereka untuk memerdekakan Amerika. Kemudian ada The Brave, ya, yang main sama, saya lupa yang main siapa itu ya. Itu sama juga, tapi itu kisah di Skandinavia. Ya, bagaimana orang-orang Skandinavia itu ngajakin anak-anaknya berjuang, ngajak ngobrol dan sebagainya. Itu ada semua di zaman dahulu kala.
kemudian modernisasi membuat kita lupa bahwa peran ayah adalah yang mengajarkan keberanian dan sebagainya. Jadi itu lupa. Dan itulah kemudian masalah dari moral di setiap negara sekarang terjadi. Nah makanya kenapa di Skandinavia sekarang beberapa Skandinavia kan ada ayah hadir ya, yang ada jam untuk ayah khusus, misalkan di hari tertentu itu ayah terlibat, misalkan mulai dari mandiin anak ini dan sebagainya sampai jalan-jalan dan sebagainya. Iya. Itu pemerintah yang ada ini tuh. Itu mungkin komunitas ya, kemudian diakomodir oleh pemerintah dan didorong karena menurut penelitian mereka itu lebih sehat buat istri dan buat anak. Jadi gini, ketika istri itu merasa suaminya terlibat dalam pengasuhan, itu akan menurunkan tingkat stres dia. Nah, sehingga ketika tingkat stresnya menurun, maka si istri juga akan mengasuh dengan cara yang lebih baik. Dan itu ada penelitian semua, Mas. Ada penelitian semua. Jadi kalau kita buka jurnal, udah cukup banyak banget jurnal ilmiah itu. Asik juga ya kalau di support gitu sama pemerintah ya. Ya kalau akhirnya kalau misalnya ya kita nggak dapat support lah dari mana-mana. Ini kita sebagai ayah nih kan mau ngasih value, transfer value. Kapan sih Pak Rizky waktu kita terbaik buat transfer value tuh ke anak-anak gitu? Ada nggak sih pagi kah, mau tidur kah? Kalau dulu ada dongeng-dongeng sebelum tidur gitu ya, kan nggak pernah nih sekarang. Ada 2 waktu dan di stand up saya itu ada tuh dengan apa di talk show saya dengan Denny Beller itu ada 2 waktu yang terbaik lah sebetulnya buat kita ngasih value. Di saat anak-anak kita sedang mau tidur. Oh mau tidur? Iya mau tidur itu value masuk. Oh, jadi makanya buat pegiat kayak kami ini ada 2 waktu yang penting. Pertama anak-anak itu memulai harinya bukan di pagi hari tapi di malam hari. Malam hari yang berkualitas, misalkan ya Ustadz Amir ya, malam hari tidurnya nggak berkualitas. Pagi hari berkualitas nggak akan berkualitas. Maka kalau kita mau pagi berkualitas, maka kita harus menjadikan malam hari kita berkualitas. Gitu. Nah sehingga malam hari dibikin berkualitas. Hadirlah sebelum tidur agar tidur mereka berkualitas. Tidak ada kemarahan di situ, tidak ada kekecewaan. Kalau ada kekecewaan itu harus diselesaikan. Kalau ada kemarahan harus minta maaf dan sebagainya. Kalau ada value yang kita mau masukkan di malam hari dan sebagainya. Kemudian hadir lagi di pagi hari, kita panggil ingatan dia di yang tadi malam itu di pagi hari. Nah kemudian itu di saat tidur ya. Kemudian yang kedua di saat makan. Ya makan kayak gini ya, ngobrol dan sebagainya. Itu juga bagus ya untuk masukkan value. Karena kenapa? Orang makan biasanya dalam keadaan yang sangat rileks. Gitu. Ya. Kecuali makan hati. Nah, itu enggak rileks. Minumnya tetap. Berarti 2 waktu ini yang ada lagi satu lagi. Ada lagi. Traveling. Traveling. Iya. Saya misalkan saya setiap tahun akan traveling bersama anak saya tanpa istri saya. Itu pasti. Oh ya? Oh gitu. Anak berapa Ustaz? Pak. 3. Warna 3? Iya, bahkan ketika anak saya masih usia 2 tahun, saya pernah berjalan itu Palangkaraya, Surabaya, Jakarta, Pangkalan Bun, Palangkaraya lagi. Mulai dari kapal laut, pesawat, bis. Tanpa istri? Tanpa istri. Di anak saya umur 2 tahun. 2 minggu. Oh iya? 2 minggu. Gitu. Lucu juga. Gitu. 2 minggu? Iya. Kalau ditanya istrinya kemana Pak? Istri saya di rumah sakit jiwa waktu itu. Serius? Oh iya? Istri saya di rumah sakit jiwa. Sampai sekarang istri saya di rumah sakit jiwa. Oh iya ya kerja. Dokter jiwa. Dokter jiwa. Saya aduh. Istri saya dokter jiwa. Kalau ditanya kenapa ngambil spesialis jiwa? Ya kebutuhan suami. Kebutuhan suami. Nah, traveling ya. Misalkan saya kemarin bawa anak saya umur 2 tahun, sekarang udah umur 11 tahun. Kemarin kami liburan bulan Juli. Saya ajak dia ke bulan Juni saya ajak dia ke Jakarta. Ya. 2 minggu. Mulai nginep di hotel yang tadi saya ngisi pelatihan dengan Ayah Irwan tadi itu. Di hotel yang cukup mewah karena saya tanya waktu itu saya mau ngajak teman saya sarapan di situ. Pas saya nanya berapa
450.000 Wi. Saya telepon teman saya, kita ketemu di lobby aja ya. Nggak jadi Nggak nama. jadi, saya Setelah bilang. sarapan aja. Iya sarapan sampai anak saya bilang gini, wah mewah sekali ya, ini hotel termewah yang aku pernah tidur. Kemudian di seminggu terakhir, karena sudah bukan perjalanan pekerjaan, ini perjalanan saya dengan anak saya nginep di hotel Bobopot. Oh, Yang box. Yang box ya. Ya. Harganya berapa? 150.000. Ya, nginep di situ. Kemudian saya naik KRL, MRT, Transjakarta. Kemudian saya sempat jalan sama anak saya di Roxy. Waktu itu HP saya rusak, saya bawa ke Roxy. Turun di Sumber Waras Transjakarta. Sumber Waras, Kemudian ya. jalan kaki sekitar 1 kilo ke Roxy. Kemudian di jalan itu saya lihat, "Gah, kamu lihat apa, Gah?" Gaza namanya. Lihat apa di bawah jembatan itu? Orang miskin ya. Kamu lihat ada apa tuh? Bantalnya gimana? Kusem, kotor. Menurut kamu nyaman nggak mereka tidur? Pasti nggak nyaman. Kenapa? Berisiklah ini. Kemudian di saat dia jalan, kemudian ada totot gitu kan, gitu ya. Kami Jakarta Kita kan. tahu tuh. Komo lewat sih Komo. Iya sih. Kemudian saya tanya nih, apa pendapatmu Gah tentang suara itu? Menurutku nggak harus pakai itu ya. Kenapa? Kan terlambat juga nggak apa-apa. Gitu. Apalagi? Ya terganggu aja sih ya. Yang lain kan kena macet. Nah, ini masuk value nih. Kalau kamu nanti jadi pemimpin di negeri ini, kamu pakai tetot nggak? Kayaknya nggak. Ini value loh Mas. Iya benar. Ini Dan umur berapa? 10. Umur 10-11 tahun. Oh, wow. Dan ini nggak bisa kita dapat ketika ini hanya di dalam rumah. Betul. Karena nggak nyata. Kalau kita kasih gambar nggak nyata. Ini dia nyata langsung. Dia makan di tempat hotel yang sangat mewah tadi itu, sampai kita makan di warteg. Dia ngerasain semua. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ini dan sebagainya. Bayangin ya, kita jalan dari Sumber Waras. Rumah sakit cukup bagus. Kemudian di tengah-tengah di bawah jembatan itu ada orang-orang miskin kayak gitu. Lewat kereta juga kan di situ tuh. Betul, Iya. rel kereta, kemudian di situ ada orang minta untuk nyebrang, karena ada yang motong jalur kan, 1.000 iya, melanggar jalan itu kan, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke mall, Iya, Roxy. Roxy Mall, yang cukup lumayan lah ya, pakai AC dan sebagainya, wangi dan sebagainya. Itu kan perbedaan yang nyata banget dilihat sama anak-anak. Dan itu kita nggak bisa ngajarin itu di rumah. Di rumah. Ya, kemudian sampai gini, saya sempat naik Golden Bird, di Silverbird, Iya. Silver. yang Alphard. Iya. Oh iya. Ya. Kenapa? Karena jaraknya dekat, nggak sampai 100.000. Tapi yang penting anak saya ngerasain kan. Iya, oke. Oke, kita ngerasain. Kemudian kita coba lagi Sun SM, Yang taksi yang baru yang warna yang hijau. hijau, green. Nah, Iya. naik itu sampai kita naik KRL, Transjakarta, Jaklingko, semua dia ngerasain. Sehingga dia ngeliat inilah hidup. Gitu. Artinya gini, dia nggak perlu antipati terhadap orang kaya, tapi dia juga harus tetap empati pada orang yang tidak punya. Akhirnya di perjalanan itu saya bilang, kamu tahu nggak Kak? Kamu mungkin mikir, kan dia bisa belajar. Kamu tahu nggak? Ayahnya dia kira-kira orang kaya nggak? Orang punya duit nggak? Enggak ya. Makanannya gimana menurut kamu? Mungkin nggak bergizi ya. Otak kita, Gaza makannya apa? Ayam. Nah Gaza udah belajar kan tentang makanan yang baik itu apa untuk otak. Iya, apa? Yang cukup proteinnya. Kira-kira dia cukup nggak proteinnya? Enggak. Kira-kira bisa pinter nggak? Enggak ya. Ya kalau nggak bisa pinter, dia sekolah pinter nggak? Enggak. Akhirnya apa? Miskin lagi ya? Iya, miskin lagi. Itu namanya kemiskinan anak kultural. Coba anak umur 11 tahun belajar tuh kemiskinan kultural, belajar kemiskinan struktural dan sebagainya. Dia belajar. Dan itu nggak bisa kita dapat di bangku sekolah. I see. Jadi 2 minggu itu perjalanan dibikin buat ngajarin kayak gitu ya. Iya. Dan hal yang nggak pernah kita temukan di. Iya. Jadi makanya seorang ayah harus pinter nih. Ada momen apa nih? Ada momen apa? Iya. Gitu. Yes. Saya nganterin anak nih pakai motor agak jauh, sekitar 15 menit 20 menit gitu ke sekolahnya. Masih miskin berarti Mas ya? Iya, masih miskin. Pakai motor. Pakai motor. Apa Harley? Enggak ya? Motor listrik. Oh, motor listrik. Oke. Tapi karena nggak berisik juga, di situ saya ngerasa
jadi dapat gitu ketimbang nganterin yang lebih dekat gitu. Ada yang lebih dekat kan. Tapi itu kayak waktu paling enak buat cerita. Ini Mas, gini Mas gitu. Kalau saya ngerasain quality time banget nih saya sama anak saya kalau lagi di perjalanan ini ketimbang di rumah. Banyak kan main handphone lagi atau apa itu juga udah dibatas-batasin padahal itu Pak. Itu agak challenging tuh pas kita. Nah khawatirnya nih saya mau nanya ini, gimana kita nge-rules terutama gadget ya di rumah biar mereka tuh nggak ngerasa kayak waktu kita mengambil gadget itu adalah hukuman gitu. Jadi mereka kayak diambil pleasure-nya dia gitu atau jadi kita jadi jadi enemy tersembunyi buat dia gitu. Gimana cara nge-rules gadget lah di rumah tuh kalau ayah? Iya. Yang pasti mau pakai rules yang baik atau tidak baik, kita akan ngambil pleasure dia. Itu yang pasti. Karena itu kenikmatan pakai gadget. Sesuatu yang nikmat diambil itu pasti berontak dia. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak pleasure diambil? Boleh. Gitu. Karena anak harus mengetahui bahwa tidak semua berkaitan dengan kenikmatan, tapi ada kesulitan dan sebagainya, dia harus tahu. Nah, bagaimana caranya? Mungkin, saya gini, semua produk, semua jasa, semua barang, jualan, produsen, itu bertanya kepada siapa untuk menaikkan tingkat pelayanan dia? Ke konsumen. Konsumen. User test. Ya kita tanya ke anak kita. Saya kemarin nanya ke anak saya, Gaza itu, kamu bangga nggak punya ayah seperti ayah? Bangga. Kenapa? Gini dan sebagainya. Oke. Tapi kamu pasti punya dong hal yang kamu nggak suka dari ayah. Ada ya. Boleh nggak cerita ke ayah? Boleh. Tapi karena anak ini sudah matang ya, matur dan sebagainya, dia bercerita bukan untuk menyakiti saya, tapi memang betul-betul untuk memberikan masukan. 10 tahun. 11 tahun. 12 tahun. Dia bilang gini ya, ayah ingat nggak? Ayah kalau nyuruh aku berhenti main HP, iya gimana Gah? Ayah bilang gini, Gah, udah cukup, nggak main HP terus. Ayah pernah nanya nggak ke aku udah pakai HP berapa jam? Jadi maksudmu gini, ya bagusnya ayahnya nanya dulu, Gah sudah pakai berapa jam? Baru ayah batasin, gitu. Oh gitu. Apalagi nak? Apalagi dia cerita, apalagi kamu nggak suka cerita. Nah kita nanya itu. Nah ketika nanya kayak gitu, betul-betul kita nanya, jangan pakai tapi maksud ayah, nggak boleh udah. Nggak boleh kita nanya tapi maksud ayah gini, nak, nggak ada. Oh gitu. Iya, nggak boleh gitu. Ada pembelaan gitu. Nggak ada pembelaan. Kenapa? Kita ya sama kayak gini, misalkan yang kafe ini nanya ke konsumen, Mas gimana rasanya? Pak Rizky gimana rasanya macanya? Kok saya rasa ada pahit-pahitnya ya. Apalagi Pak? Gini. Oke apa? Oke. Saran Pak Rizky bagaimana? Menurut saya macanya kayak gini. Bisa jadi ini kesalahan saya. Saya nggak pernah minum matcha. Ini baru sekali minum matcha. Bisa jadi memang ada pahit-pahitnya. Nah nanti bab edukasi itu berikutnya. Dia punya catatan. Oh Pak Rizky nggak kenal matcha nih karena dia bilang ada meskipun manis ada pahit-pahitnya. Gitu. Oh berarti harus proses edukasi. Nah di saat berikutnya ketika kita tidak sedang bertanya tentang user test tadi itu kita menyampaikan, oke Pak, ini sebetulnya rasa matcha itu ada pahitnya. Oh, jadi dipisahin antara waktu edukasi sama waktu kita survei. Iya betul. Itu kan konsumen produsen ke konsumen itu kan kayak gitu Mas. Gitu. Jadi dengerin dulu aja. Dengerin dulu aja masukannya. Terus kalau dia ngeritik sambil marah-marah gimana? Berarti catatan kita gimana? Berarti anak kita belum matur. Kenapa ngeritiknya dengan cara menyerang? Itu nggak boleh sebetulnya. Menyerang harusnya gimana? Ya menyampaikan aja dengan asertif, dengan enak, dengan ini dan sebagainya. Nah catatan kita, oh dia kayak gini, oh dia kayak gini. Ini ada pengalaman menarik, Pak. Jadi kita itu menghadapi anak gitu kan, mengajarkan tentang yang enak juga mengajarkan tadi juga diajarkan sesuatu yang tidak enak. Kembali lagi kepada pengalaman hidup, mungkin beberapa latar belakang seorang ayah itu kan mungkin tidak langsung dia hidup
yang di posisi yang dikatakan enak. Iya. Pasti dia berasal dari mungkin dia kehidupannya latar belakangnya susah dulunya. Perintis. Ya, merintis dan lain-lain, bukan pewaris gitu Bukan ya. waris. Nah, lalu ada nggak batasan kira-kira ya anak ini harus saya ajarin hidup susah biar dia tahu bagaimana susahnya hidup. Padahal posisi saat itu dia sebenarnya sudah mapan. Bagaimana batasan kira-kira memberikan pelajaran kepada anak untuk bagaimana dia mengetahui menghargai tentang proses hidup juga dibanding dengan memberikan kenyamanan ke mereka, sehingga dua hal itu juga sama-sama mereka merasakan anak ini juga tidak melulu dilayani semua yang diinginkan kemudian diberikan gitu. Tapi sehingga akhirnya dia tidak menghargai proses daripada sebuah keberhasilan itu. Kira-kira seperti itu, gimana? Ada seorang pemusik ya di Amerika kalau nggak salah. Saya yakin pemusik di Amerika duitnya banyak ya. Di Indonesia aja duitnya banyak kan. Apalagi di sana. Jadi dia punya anak usia 17 tahun dan sedang jualan baju di sebuah toko baju. Ada videonya lagi itu tuh. Karena ini bapak dan yang jualan baju ini anak perempuan. Pengen dong dia ngelihat anaknya tuh bagaimana. Yeah. Jadi dia datang ke toko itu pura-pura beli baju. Anaknya ngelihat, temennya ngasih tahu, bapakmu lo, bapak lo. Malu dong anak perempuan. Bapaknya datang, kemudian gitu-gitu suruh keluar bapaknya, tapi nggak mau. Bapaknya pengen datang dan akhirnya dia beli dan akhirnya dipeluk ya, gitu. Tapi anak ya, saya ngeliat gini, wow, umur 17 tahun atau 16-17 tahun, mereka dikasih kesempatan untuk mencoba. Nah, kalau kita belajar mas, perusahaan-perusahaan di Asia itu rata-rata 2-3 generasi. Setelah 3 generasi bubar. Generasi pertama yang membangun, generasi kedua yang membesarkan, generasi ketiga yang menghabiskan. Oh gitu ya. Itu survei begitu ya? Ya. Nah, sedangkan circle itu ya. Ya, tapi di Jepang itu sudah agak mundur. Bisa sampai 4 generasi. Benar. Nah, tapi kalau di Eropa itu bisa sampai 7 generasi. Oh, Iya, lebih panjang. Tahu Faber-Castell? Faber-Castell. Iya, usianya udah 700 tahun. Dan CEO yang sekarang itu adalah cicit dari pendiri. Udah berapa generasi ya? Generasi, 7 generasi. Faber-Castell iya sih masih eksis sampai sekarang ya. 300 tahun, pokoknya 7 generasi lah sampai sekarang. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka memagangkan anak-anak mereka di usia-usia tertentu, bukan di perusahaan mereka. Oh, justru jangan di perusahaan sendiri ya. Di perusahaan orang lain. Kenapa? Karena dia nggak jadi nothing di situ nanti dia. I see. Kan di nol kan? Pasti dapat privilege dong kalau di Iya, perusahaan bapaknya kan. betul. Iya. Tapi di perusahaan teman bapaknya lagi sama aja dapat. Jadi di nol privilege kan. juga. Jadi kalau kata Irwan gini, mengasuh itu from zero to hero to hero to zero. From zero to hero to hero to zero. Maksudnya? Khalid bin Walid dalam Islam zero. Kan dia lawan Islam. Oh iya waktu. Iya kan? Kemudian disuruh perang. Perang menang. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Di zero kan lagi kan? Iya. Nggak jadi apa-apa. Iya. Nah beberapa sahabat tuh kayak gitu. Termasuk Rasulullah. Kasih selesai. Dia untuk apa? Agar dia tidak punya kesombongan. Iya. Karena orang kalau naik terus tuh resiko, ngeri. Agak berat kalau untuk turun tuh ya. Betul. Kalau udah menikmati. Kalau Iya, maunya berkuasa terus gitu kan. Iya. Kalau bisa 3 periode aja. saya nggak ngomong. Iya kan? Ya kan sampai mikirin, kan ada bapak-bapak ya kita mikirin keluarga aja berat ya. Tapi ada bapak-bapak yang mikirin jabatan anaknya sampai Oh iya betul. Oh iya. ya kan? Bukan negara ya, tapi Sampai iya. Saking sayangnya sama Itu. anak. Kalau ayah yang lain ngasih restu buat anaknya, dia ngasih negara. Iya. Karena di sebuah negara tertentu ya. Ini materi stand up saya tadi. Iya. keluar di spill. Nah kalau mau nonton lengkapnya di sini. Nggak berani saya. Nggak berani. Saya nggak mau diserang lah ya media sosial saya ya. Oh iya siap. Tapi kurang lebih kayak gitu. Jadi kita perlu. Nah, batasannya bagaimana? Batasannya apa yang sudah kita kasih ke mereka di usia-usia dininya. Jadi ketika dia bisa gini mas, ketika dia bisa ngambil piring,
ya kita kasih kesempatan dia untuk ngambil piring, jangan kita ambilin. Hmm. Kalau dia sudah bisa ngambil nasi sendiri, kasih kesempatan dia untuk ngambil nasi, meskipun jatuh, tumpah. Kalau dia sudah nyuci piring sendiri, kasih kesempatan dia untuk nyuci piring, meskipun tidak bersih. Kalau dia bisa cuci baju, tentu sekarang cuci baju nggak ada yang pakai tangan dong, ya kan? Ya ajarin cuci baju, masukin ke mesin cuci, masukin sabunnya dan sebagainya, bagaimana cara jemur diajarin. Jadi ajarin sesuai dengan tahapan-tahapan yang dia sudah kuasain gitu. Batasannya itu aja sebetulnya. Dan itu kalau anak terbiasa tidak dibikin gitu, yang terjadi adalah dikasih kayak gitu, itu berat banget gitu. Biasa diambilin, misalkan gini, di sekolah saya kami melarang orang tua membukakan pintu buat anaknya, pintu mobil. Kami edukasi, meskipun ada orang tua tetap bukain pintu buat anaknya. Kenapa? Karena dia sudah bisa buka pintu kan. Datang ke sekolah umur 3 tahun bisa nggak buka pintu? Bisa, kecuali kalau misalkan orang tuanya bawa mobil yang pintunya berat banget, anaknya nggak bisa buka. Beberapa mobil Eropa kan kayak gitu, harus dibukain. Tapi kalau mobilnya Jepang, LCGC pasti bisa buka itu. Bukain, turun sendiri, ngangkat tasnya sendiri dan seterusnya. Itu harusnya diajarin, itu hal sederhana yang kayak gitu-gitu. Nah nanti misalkan kayak anak saya sudah 11 tahun ya, saya bilang kemarin, Gah, kamu ke Pangkalan Bun sendiri berani nggak? Ayah dari Jakarta langsung ke Pangkalan Bun, nanti kita ketemu di sana. Karena bis dia 10 jam. Aku kayaknya belum berani ya. Kenapa? Aku belum kebayang. Kalau pesawat aku sudah kebayang, karena dia belum pernah kebayang tuh naik bis perjalanan panjang. Oke, berarti kalau nanti kamu sudah kebayang, sudah ayah ajarin, bisa nggak kamu nyoba berikutnya? Bisa. Atau misalkan kemarin yang 10 tahun tadi, 10-11 tahun ya, di 2 hari terakhir itu di Jakarta saya giniin, Gah, ini ayah harus ke Bank Jago ngurus ATM ayah yang hilang. Kalau kamu ikut membosankan, kamu mau di ini, kalau ayah saran ayah gimana? Di sini ada perpustakaan nasional. Kita nanti naik Transjakarta ke perpustakaan nasional. Kamu turun, ayah antar ke situ, mau nggak? Mau. Nanti ayah telepon. Kalau kamu lapar, ada GoPay kan? Ada. Berarti kamu bisa pesan makan sendiri, bisa. Oke. Pakai di kantin situ kan bisa nanti pakai kris. Oke. Ternyata saya udah selesai akhirnya saya taruh dia saya antar sampai di mana? Perpustakaan Nasional, dan saya bilang, Gah, acuan kita halte ini ya. Saya lupa halte apa itu di situ. Oke, clear ya, clear. Sekitar jam 1 saya telepon, itu jam 9. Jam 1 saya telepon, Gah, udah makan? Sudah. Kita ketemuan ya, di mana ya? Di halte Transjakarta tadi. Oh iya. Kemudian dia turun tuh, tanya ke petugas dan sebagainya. Di mana halte Transjakarta ini? Oh di sini. Dianterin ternyata sama petugasnya. Karena ngeliat anak kecil ini, bapaknya siapa sih? Gitu. Ini bapaknya kemana kan? Jadi akhirnya anak saya itu jalan kaki. Kemudian dia tahu mencet lampu lalu lintas dan sebagainya. Dia akhirnya nunggu. Terus dia telepon, ya aku sudah di sini. Wih, dia bukan anak Jakarta, anak Palangkaraya. 11 tahun survive. Siap dia untuk gitu. Terus kenapa saya berani? Karena saya yakin dengan dia. Kenapa saya yakin? Karena saya yakin dengan pengasuhan saya. Gitu. Jadi nggak semerta-merta langsung. Iya, dan ini di Jakarta Pusat, di dekatnya istana, pasti banyak polisi, pasti banyak petugas keamanan. Saya nggak berani dong kalau bawa anak saya ke Sunter, ke Priuk, nggak mungkin ya. Kita jalan juga kemana? Jadi terukur lah. Ya, terukur. Dengan perhitungan juga kan. Ke JIS misalkan, ngajak jalan ke JIS, ke Sunter itu. Ya kan ke Sunter kan? Ya berdua. Karena saya aja ke sana nggak berani. Bukan nakut-nakutin orang Priuk sama Sunter, bukan. Tapi ya kita tahu lah ya kondisi di Priuk itu preman cukup banyak dan sebagainya, karena daerah truk dan sebagainya gitu. Itu paham lah kita, dari pelabuhan itu kan kita sudah tahu semua gitu. Tapi kalau seandainya nih, kita tahu nih tempatnya aman nih, Pak Rizky. Tapi dia nggak berani aja gitu. Kita nge-encourage-nya gimana ya biar dia berani? Nggak berani, itu berarti yang tadi itu, kenapa kita naik bis ini tadi, yang dari Palangkaraya ke Pangkalan Bun 500 kilo kan? Kenapa dia nggak berani? Dia belum punya pengalaman, dia belum tahu turunnya, dia belum kebayang terminalnya dan sebagainya. Nah semua orang kalau menghadapi hal baru pasti ada yang insecure. Kalau sudah misalnya akhirnya sudah melakukan perjalanan, tapi aku takut ayah gini, misalnya gitu. Ya kita tanya, apa yang bikin kamu takut? Apa yang bikin ini? Apa yang bikin ini? Kira-kira yang mengurangi rasa takutmu apa? Dan sebagainya kita tanya.
Kalau masih takut lagi, berarti memang ada pendidikan kita yang belum selesai nih. Ya kita ajarin lagi. I see. Ya. Berarti itu kenapa tadi Islam disebut agama fitrah tadi? Ya. Jadi kan Islam tuh disebut agama fitrah ya. Mhm. Dulu saya pengen fitrah itu suci, bersih. Kan zaman waktu kita kecil gitu. Iya. Fitrah itu ibarat kertas putih. Kembali Tidak fitrah. ada titik-titik dan sebagainya. Padahal kita lahir sudah banyak titiknya. Ya. Gitu kan? Fitrah itu kan bukan kesucian. Betul. Ya, tapi kalau kita ngomongin fitrah itu seperti HP, maka setelan awal yang Allah berikan. Riset. Ya, setelan awal Allah berikan. Setelan awal HP kita ini tidak ada virus, tidak akan dimasuki iklan-iklan judol. Iya. Ya, tapi karena kita salah pencet akhirnya masuk tuh iklan judol. Ya enggak? Gitu. Iklan apa namanya? Iklannya apa namanya? Online itu kan? Iya, pinjam. Pinjol. Ada kami. Nah, Islam itu agama yang fitrah. Setelah saya pelajari, fitrah itu ternyata setelan awal lah ya. Nah, Islam sangat ngomongin itu setelan awal, dan makanya gini, kalau saya lihat setiap hal-hal yang diperintahkan itu nggak nyaman, pasti Allah ngasih disclaimer. Misalkan gini, perang itu nggak sesuai dengan fitrah manusia, karena fitrahnya manusia itu nggak mau perang. Tapi Allah bilang apa? Meskipun kamu nggak suka, pada suatu saat kamu harus perang. Gitu. Terus apa hal lagi yang nggak kita sukain tapi kita harus melakukan? Misalkan fitrahnya manusia itu mempertahankan hak milik. Ya. Ngasih sesuatu itu itu berat. sebetulnya berat ya. Berat. Nah, maka Allah ngasih tahu itu berat. Walaupun Tapi itu berat. Iya, dan sebagainya. Gitu. Itu contoh. Kemudian fitrah manusia juga misalkan nggak mau dipaksa, nggak mau. Dalam Islam boleh nggak dipaksa? Nggak boleh. Beragama nggak boleh dipaksa. Iya. Kemarin saya lihat video pendek ya, menarik sih. Seorang aktivis HAM ya, ditangkap sama polisi, kemudian dia bilang, semakin ditekan, temannya bilang, semakin melawan, semakin ditekan, semakin melawan. Benar juga nih, dalam Islam, semakin orang ditekan akan semakin melawan. Dalam fitrah, anak-anak semakin ditekan akan semakin melawan. I see. Nah, maka dari Islam, agar anak tidak melawan, maka dipahamkan, bukan ditekan. Iya. Gitu. Kecuali pada orang-orang yang sudah toksik. Misalkan Belanda menyerang kita, yang nggak bisa Edukasi. dilawan. Iya. Harus dilawan. Ya. Tapi katanya Belanda tuh dia sebenarnya nggak benar-benar menjajah ya. Dia make pemimpin kita buat. Iyalah, sekarang bayangin Mas, penduduk Belanda sekarang berapa? Berapa ya? Puluhan juta. Iya, kita ratusan juta. Kita ratusan juta. Zaman dulu berarti kan sebenarnya sedikit. Cuman sedikit. Kebayang nggak mereka punya tentara segitu banyak? Nggak cukup nggak tentara cukup. mereka. Ya pasti harus membayar orang-orang lokal yang kulitnya seperti kita ini untuk jadi Londo ireng. Bener tuh. untuk jadi petugas-petugas mereka. Dan penjajahan itu kan pasti pakai gitu ya. Misalkan gini, Kublai Khan. Sekarang aja penduduk Nepal itu Mongol itu cuma berapa juta. Zaman dulu kok bisa menguasai dunia? Ya bukan karena pasti mereka menggunakan orang-orang lokal untuk menguasai suatu itu dan sebagainya. Gitu. Jadi kita ngomongin perang ya. Iya, aku jadi sorry. Lagi tadi memaksakan anak kita sebenarnya fitrahnya mereka nggak suka dipaksa. Jadi sebenarnya kita edukasi ke mereka. Tadi waktu-waktunya ya pagi, malam mulainya, terus pagi ketika makan. Betul. Terusnya jalan-jalan. Itu bakalan saya praktekkan insya Allah deh Pak Rizky. Nah terus gimana nih Pak Rizky, selain kita mau praktekin nih peran kita di masyarakat sekarang ini nih, dengan keadaan sekarang, dari mana kita mau ikut memulai peran kita di buat keayahan gitu ya. Gimana kadang-kadang kan teman kita, misalnya temen nih udah bapak-bapak juga, walaupun gimana kita ngajakinnya biar enak, biar dalam hal menjadikan peran ayah kita tuh beneran ngasih value loh ke anak kita, bukan sekedar transfer. Iya. Kalau seperti sudah posisi saya Pak Irwan, maka kita edukasinya lebih luas ya. Kita bisa menggunakan media dan sebagainya. Tapi apa yang bisa dilakukan kita untuk memulai? Mungkin bangun trust kepada teman kita. Jadi kita punya komunitas nih. Misalkan
komunitas apa A, B, C di anak-anak muda. Kita masuk aja di tempat mereka, kemudian bangun trust bahwa kita memang orang yang baik dan sebagainya, sehingga ketika mereka ada masalah mereka ngomong, kita bahas bisa masuk value itu. Tapi ketika kita gabung di komunitas itu, kita harus punya tujuan, ngapain, kapan, mau ini dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan, bukan larut ya. Oh ya, kadang kita ke bawah ya. Tidak larut dalam kondisi itu gitu. Tapi ya kita bercampur, tapi tidak larut. Kita beda ya, bercampur tidak larut ya. Karena orang kimia paham tuh. Ya bercampur tapi tidak larut. Bercampur tidak larut itu misalkan kita jadi minyak, mereka air. Itu bercampur tapi tidak larut. Tapi kalau larut, gula dalam air. Sih. ya Berarti kayak ikan laut. Ya, kayak ikan tapi hidup ya. orang Banjar itu pernah ditanya gini. Ada anak SMA. Ini ngomongin lain lagi nih ya. Anak SMA di Banjar ditanya, apa yang larut di dalam air? A, garam. B, gula. Yang tidak larut dalam air ya. Terus apa lagi nih? Yang larut dalam air. Terakhir kayu. Mana yang larut dalam air? Yang larut dalam air. Nah, ada gula, garam, kayu, teh. Mana yang larut dalam air? Orang Banjar. Ya, jawaban anak Banjar adalah kayu. Kenapa? Karena kayu larut dalam air kalau di Banjar. Iya kan, Mbak. Diselundupin ke bawah gitu maksudnya. Bukan. Iya. Belarut itu apa? Oh, boleh. Ikut aliran. Oh iya, dianyutin Iya, di bawah sama kayu. Iya, selundupin. Bukan diselundupin. Enggak. Emang mereka nganter Jadi gini, nganter lewat sungai ya? benda yang mengapung, itu melarut. Oh, bahasanya. Bahasanya. Oke. Baru connect tadi. Oh iya. Ingat orang banyak ikam kada bulika. Gitu ya. Belarut apa? Misalkan gini nih, kita belarut nih, artinya kita gabung nih. Gabung yuk sana gitu. Belarut yuk. Gabung. Ya, belajar bahasa juga nih saat kita saat. Mbak Imbai bareng-bareng kalau nggak salah ya, saya agak lupa ya. Karena saya nggak pernah pakai bahasa Banjar meskipun di Palangkaraya. Ya, hari ini kita ngobrol banyak dengan Pak Rizky Tajudin ya, seorang pakar parenting. Ini banyak banget yang kita pelajari hari ini Sat. Ya, dari gimana peran ayah, gimana cara praktekinya, dan since kita di Cafe Tanosi yang ini jadi base camp baru dari Masjid Al-Azhar nih, Masjid Asyarif BSD Al-Azhar. Jadi ya kalau waktu-waktu ini udah mau jemput anak-anak nih. Udah mulai rame ya. Udah mulai rame ya. Tapi buat orang-orang sekitar BSD, di sini kita punya tempat nongkrong baru samping masjid, gampang ke masjidnya, gampang jemput anaknya. Minuman kopinya gimana Sat? Pak? Ini maca. Maca enak, pahit ya? Ada pahitnya. Pahit gitu ya. Nggak pakai gula ya. Ada yang biasa gula aren buat anak-anak muda, bapak-bapak baru. Kayak kita mulailah hidupin masjid gitu ya. Jadiin tuh masjid one stop solution lah ya. Mau nongkrong bisa deket masjid, mau ngobrolin bisnis bisa, mau ngobrolin hal-hal penting kayak gini bisa, dan pengajian apalagi gitu ya Sat ya. Jadi jadiin masjid ini tempat kita bareng-bareng. Mungkin dari Pak Rizky nih, sebelum kita akhiri pembicaraan kita hari ini, ada yang mau disampaikan kepada saya dan teman-teman di sekitar BSD sini? Iya. Menjadi ayah, kalau ayah nggak hadir itu Mas. Ayah nggak hadir, yang nggak hadir itu yang akan rusak adalah anak. Ayah nggak hadir yang rusak anak. Tapi kalau ayah terlalu hadir, yang rusak itu negara. Masuk. Punchline-nya aduh. Ya itu nyambung ke jangan lupa. Karena udah gabung sama stand up comedy. Iya gini. Itu punchline saya terakhir ketika di stand up kemarin. Ini Pak Tajin melarut atau bercampur nih berdua? Karena saya punya backing yang cukup kuat. Oh aduh, oke. Kayaknya pusat. Baik, terima kasih banyak buat Rizky kehadirannya buat hari Terima kasih, ini, terima buat kasih. sharing-sharingnya. Kita kembali lagi di obrolan yang seru selanjutnya BOKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.